Ya, ketemu lagi dalam channel saya yang campur aduk ini. Oke, dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memilih pengacara atau lawyer yang baik. Maksudnya dalam arti jangan sampai Anda keblocok. Keblocok itu apa ya bahasa Indonesianya? Terjerumus, salah nyari pengacara gitu loh. Oh no. Gimana ciri-ciri pengacara yang baik itu? Yuk, tonton terus video saya ini. Yang pertama adalah pastikan pengacara tersebut memiliki lisensi atau izin kartu tanda advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat yang ditunjuk oleh undang-undang. Jadi itu yang membedakan antara pengacara sungguhan atau pengacara abal-abal. Jadi kalau pengacara abal-abal dia nggak punya kartu izin. Itu yang pertama. Jadi dengan adanya kartu izin itu pengacara bisa dikatakan sebagai advokat yang sah, yang sudah pernah disumpah oleh pengadilan tinggi. Yang kedua adalah cari pengacara yang berpengalaman di bidangnya. Jangan asal pilih pengacara. Cari pengacara yang punya jam terbang tinggi, khususnya di perkara yang hendak Anda kuasakan. Misalkan Anda hendak mengurus perkara perceraian, anggap aja begitu. Cari pengacara yang sudah biasa mengurusi urusan perceraian. Atau misalkan Anda ingin mencari pengacara untuk membantu atau mendampingi Anda di perkara pidana. Jadi cari juga pengacara yang sudah biasa mengurusi urusan pidana. Intinya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah profesional dan amanah. Jadi gimana cara melihat pengacara itu profesional atau amanah atau tidak? Cari tahu dari mana Anda mendapat kontak pengacara tersebut. Misal Anda mendapat rekomendasi dari kawan, tanyakan ke kawan Anda, gimana orang tersebut, kerjaannya gimana, beres atau enggak. Atau misal Anda dapat dari internet, cek di ulasan-ulasannya, dia itu pengacara yang baik atau enggak, pelayanannya gimana, dan bagaimana dia selalu update perkara yang dikuasakan atau tidak. Kemudian kalaupun ada kendala tentang perkara yang dikuasakan itu, kendalanya apa, dia ngomong atau tidak. Jadi pengacara tersebut juga harus jujur mengenai perkara yang dikuasakan ke dia. Kalau ada kendala, ngomong ke kliennya. Begitu juga si klien juga harus jujur terhadap pengacaranya, terhadap kuasa hukumnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Jadi saling jujur, saling terbuka. Itu nanti akan terlihat pengacara itu profesional atau enggak, amanah atau enggak. Itu yang ketiga. Oke, ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah seorang pengacara akan memiliki kantor yang jelas. Jadi itu yang membedakan dengan pengacara abal-abal. Karena banyak sekali pengacara abal-abal yang mengaku punya kantor di sana, tapi ternyata itu kantornya adalah fiktif. Jadi kalau pengacara betul itu punya kantor, meskipun kantor itu tidak besar ya. Bukan menjadi patokan besar atau kecil kantor tersebut, tapi yang jelas ada kantornya. Jelas kantornya, walaupun itu rumahnya sendiri yang dijadikan kantor, nggak masalah. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima berarti. Oke. Yang kelima adalah tarif yang wajar. Jadi jangan Anda terkecoh dengan tarif. Kadang ada orang yang mengaku pengacara, dia menarik dengan tarif yang murah. Entah itu pengacara benar atau enggak, saya nggak tahu ya. Intinya dia menarik dengan tarif yang murah. Dan ada apa ya istilahnya, tergoda untuk memakai dia sebagai kuasa. Tapi ternyata pelayanannya kurang baik, atau mungkin target
harusnya apa sudah selesai dalam waktu sekian, ternyata tidak selesai, atau apalah yang dia janjikan ternyata tidak sesuai. Walaupun sebenarnya pengacara itu tidak boleh berjanji ya, tidak boleh berjanji, sekali lagi tidak boleh berjanji karena itu menyalahi kode etik pengacara tersebut. Jadi carilah pengacara dengan tarif yang wajar, juga tidak terlalu mahal, maksudnya juga tidak mahal-mahal banget. Nanti kalau mahal Anda yang repot. Tapi kalau masalah tarif sih sebenarnya tidak ada patokan antara pengacara dengan kliennya, itu tidak ada patokan berapa tarifnya. Jadi mulai 0 sampai tak terhingga, tidak ada patokannya. Andai kata Rp1 pun kalau sepakat antara si pengacara dan kliennya itu sepakat Rp1, ya silakan, tidak ada masalah. Atau kesepakatan misal 900 triliun gitu sepakat, oke, antara pengacara dan kliennya, ya sudah, tidak masalah. Jadi seperti itu. Tapi ya dilihat aja lah yang wajar-wajar. Sebagai pertimbangan, jangan tergiur dengan tarif yang murah. Jadi seperti itu, ada 5 poin penting yang saya kira itu penting sih, pertimbangan bagi Anda yang hendak mencari pengacara yang baik. Oke, semoga video saya ini, konten saya ini bermanfaat bagi Anda, berguna, dan jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like ya videonya ini di sebelah sini, kalau subscribe-nya sebelah sini, dan jangan lupa share kalau memang video ini bermanfaat, dan komen di bawah sini kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Dan juga kasih saran masukan video apa lagi ya yang mau saya buat. Saya juga bingung. Ya sudah, seperti itu. Kita lanjut, kita ketemu dalam video-video saya selanjutnya. Salam sehat selalu.